Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Kami puji, kami sembah, kami muliakan nama Tuhan yang senantiasa boleh mengurniakan segala anugerah untuk setiap kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk terus belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan tetap menyertai kami, agar kebenaran firman Tuhan kami mengerti, kami imani, dengan kami dibantu oleh Tuhan untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Yohanes pasal 17 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Yohanes pasal 17 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu seperti kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Yesus berdoa agar kita dipelihara dan bersatu. Yesus berdoa agar kita dipelihara dan bersatu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, orang-orang percaya pasti menjadikan Yesus sebagai teladan hidup dalam hal berdoa. Yesus sebagai anak Allah yang diutus Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa, memberikan teladan hidup bagi kita orang-orang percaya. Di dalam setiap pelayanannya, dia tetap berdoa kepada Bapa yang mengutus dia. Ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudara kalau dirinya
berasal dari Allah. Kalau apa yang dilakukannya bukan kehendaknya sendiri, tetapi kehendak Allah Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kuasa Allah ada dalam Yesus, sehingga Yesus harus tetap menjalin komunikasi, hubungan yang baik dengan Allah Bapa dengan menaikkan doa-doanya. Kalau kita baca dari kitab Injil Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak teladan yang diberikan Yesus dengan berdoa. Firman Tuhan yang kita baca dan dengar pada saat ini adalah salah satu contoh doa yang dipanjatkan Yesus kepada Bapa. Kalau kita baca ayat pertama tadi, Yesus menengadah ke langit. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dia berdoa kepada Allah Bapa, menunjukkan dirinya adalah anak yang diutus Bapa, menunjukkan dirinya memiliki hubungan yang sangat intim kepada Bapa, sehingga dia berdoa kepada Bapa yang di sorga. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa isi doa Yesus? Doa Yesus bagian yang pertama, Yesus katakan kepada Bapa di sorga kalau dia sudah mempermuliakan Bapa. Melalui apa? Dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya di tengah-tengah dunia ini. Apa yang difirmankan Allah sudah disampaikan kepada orang-orang yang diserahkan kepada Yesus. Apa yang diperintahkan Allah untuk dikerjakan sudah dikerjakan oleh Yesus. Dengan demikian Yesus sudah mempermuliakan Bapa. Yesus berdoa agar Yesus juga dipermuliakan di dalam Bapa. Itu bagian doa pertama yang boleh Yesus doakan di dalam firman Tuhan pada saat ini. Dan yang kedua, Yesus bukan hanya berdoa untuk dirinya, tetapi berdoa bagi murid-murid yang ditinggalkan oleh Yesus. Aku berdoa bukan untuk dunia, tetapi untuk mereka yang telah Engkau serahkan kepadaku. Murid-murid didoakan agar mereka tetap terpelihara dan bersatu sama seperti Yesus dan Bapa satu. Ada dua, dipelihara dan bersatu. Jadi murid-murid tidak lagi merasa takut, gentar, cemas, gelisah, bimbang, karena Yesus berdoa kepada Bapa agar kehidupan murid-murid ketika Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka, mereka tetap terpelihara dengan baik. Artinya apa? Ada yang menjaga mereka, melawat mereka, melindungi mereka, membimbing bahkan menuntun mereka untuk melakukan segala pekerjaan-pekerjaan yang akan mereka lakukan seturut dengan rencana Allah bagi dunia ini. Bukan hanya itu, Yesus juga rindu murid-murid yang ditinggalkan tetap bersatu. Bapak Ibu Saudara-saudara, bersatu kunci untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan sebuah pekerjaan. Pekerjaan yang mulia yang akan diteruskan oleh murid-murid Yesus, yaitu menyampaikan kabar baik, berita keselamatan di dalam Yesus. Mereka harus tetap bersatu agar tugas mereka, agar apa yang dikehendaki Allah mereka boleh lakukan, laksanakan dengan baik. Tuhan
tidak suka perpecahan. Tuhan tidak suka perselisihan. Karena kalau itu terjadi, maka sulit bagi mereka untuk bergandengan tangan dalam melakukan pelayanan-pelayanan seperti yang dilakukan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Jadi kesatuan itu dibutuhkan di dalam pelayanan yang akan dilakukan oleh murid-murid. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kita juga harus mengimani apa yang dikatakan firman Tuhan pada saat ini. Kita percaya Yesus yang diutus Allah itu untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dan kita juga harus mengimani doa yang disampaikan Yesus kepada Bapa. Sesungguhnya kita tetap dipelihara, dilawat, dijaga, dilindungi, bahkan disertai sepanjang kehidupan kita. Dan Tuhan merindukan orang-orang percaya tetap bersatu. Bersatu dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Bersatu dalam melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan ada perpecahan di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Perselisihan. Karena kalau sudah ada itu Bapak Ibu saudara-saudara, sulit bagi kita untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Sulit bagi kita untuk menyaksikan keselamatan di dalam Yesus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sesungguhnya doa Yesus ini juga kita harus imani. Kita tetap dipelihara Tuhan sepanjang kehidupan kita. Kita tetap hidup dalam kesatuan. Sehingga apa yang menjadi pekerjaan, cita dan tujuan kita bersama-sama dapat kita lakukan dengan bergandengan tangan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami perdengarkan dan dengarkan. Kami percaya Yesus yang telah mati dan bangkit itu telah menebus dosa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap memelihara. Engkau merindukan kami orang-orang percaya juga untuk tetap hidup dalam kesatuan. Karena apapun yang kami akan lakukan bisa terlaksana kalau kami hidup tetap bersatu. Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk mengimani dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Besar anugerah dan kebaikan Tuhan yang kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Khususnya buat saat ini, Tuhan boleh izinkan kami untuk memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku,
kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, mengasihi Tuhan dengan melakukan perintahnya. Mengasihi Tuhan dengan melakukan perintahnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, secara umum biasanya berpisah dengan orang yang kita sayangi, berpisah dengan orang yang kita kagumi, secara tiba-tiba itu akan mengakibatkan kesedihan yang sangat-sangat mendalam. Apalagi ketika berpisah, tidak ada sepatah kata yang ditinggalkan oleh orang yang terlebih dahulu meninggalkan kita tersebut. Kalau ada kata-kata terakhir atau pesan terakhir yang mungkin bisa disampaikan dan didengarkan oleh orang yang ditinggalkan, bisa saja kesedihan tidak begitu sangat-sangat mendalam. Mungkin dengan pesan atau perintah yang disampaikan terakhir akan membuat orang yang ditinggalkan termotivasi, memiliki semangat dan kuat ketika tidak lagi bersama dengan dirinya. Sama seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus, Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Yesus mulai memberitakan atau menceritakan dia tidak akan lagi lama bersama dengan murid-murid. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, ibu bapak saudara-saudara, Yesus katakan kepada murid-murid, jangan gelisah hatimu. Yesus tahu murid-murid gelisah, gentar, takut, dan cemas. Tetapi Yesus katakan, Yesus pergi kepada Bapa menyediakan tempat-tempat bagi kita semua. Dan Yesus berjanji akan kembali membawa kita ke tempat yang telah disediakannya. Itu yang menjadi iman percaya kita, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita percaya Yesus akan datang kembali menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan kita bisa merasakan kalau apa yang dikatakan Yesus dalam Injil Yohanes ini
akan benar-benar terjadi. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita baca dan dengar pada saat ini, Yesus memberikan perintah kepada murid-murid sebelum dia meninggalkan mereka. Perintah ataupun pesan yang disampaikan oleh Yesus, Bapak Ibu saudara-saudara, yang pertama, ketika murid-murid menuruti segala perintah Yesus, maka dialah yang mengasihi Yesus. Yang kedua, Yesus juga berpesan kalau murid-murid tidak akan dibiarkan seperti yatim piatu. Artinya akan ada roh penolong, itu roh kebenaran ataupun kita sebut dengan Roh Kudus yang akan menyertai setiap kehidupan orang-orang percaya. Dan yang ketiga, ketika murid-murid memegang dan melakukan perintah Yesus, maka merekalah yang mengasihi Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari 3 pesan ini, kata mengasihi begitu sangat jelas disampaikan oleh Yesus. Barang siapa menuruti perintahnya, barang siapa memegang dan melakukan perintahnya, dialah yang mengasihi Yesus. Sering kita mendengar orang mengatakan, aku mengasihi Engkau ya Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dari hatiku yang sangat mendalam. Tetapi dalam praktek kehidupannya tidaklah sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Kalau memang orang percaya mengasihi Yesus, pasti tidak pernah akan menyakiti hati Yesus. Apa contohnya ketika orang-orang percaya menyakiti hati Yesus? Contoh sederhana, boleh kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara di sekitar kita maupun diri kita sendiri. Ketika kita lebih percaya kepada kuasa-kuasa dunia dibandingkan dengan kuasa Tuhan, di sana sesungguhnya kita sudah menyakiti hati Tuhan. Berarti kasih yang kita ucapkan itu, aku mengasihi Yesus, itu hanya sekadar kata-kata. Tetapi sesungguhnya kita sudah menyakiti hati Yesus. Kita tidak menunjukkan kasih kepada Dia. Pesan Tuhan Yesus tadi dikatakan, barang siapa menuruti perintahku, dia mengasihi aku. Barang siapa berpegang dan melakukan perintahku, dialah yang mengasihi aku. Kalaulah orang-orang percaya pada saat ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mengatakan mencintai Yesus, mengasihi Yesus, tetapi apa yang dikerjakan, yang dilakukannya tidak sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan. Itu tadi salah satu contoh dari berbagai banyak contoh ketika orang percaya menyakiti hati Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, sama seperti kehidupan orang tua dengan anak. Kalau memang anak mengasihi orang tua, maka apa yang disampaikan, apa yang dipesankan, apa yang diperintahkan oleh orang tua, kemungkinan besar tidak akan dilakukan. Kemungkinan besar akan dituruti oleh anak-anak kalau dia benar-benar menaruh kasih kepada orang tuanya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ini yang dikatakan Yesus kepada mereka, murid-muridnya. Begitu juga dengan kita pada saat ini. Apakah kita benar-benar mengasihi Yesus?
dengan sudah mengindahkan, menuruti, berpegang dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita belum, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita melihat diri kita masing-masing. Sudahkah kita mengasihi Yesus dengan tidak menyakiti hatinya, dengan tetap setia dan taat melakukan perintah-perintahnya? Dan Yesus juga berpesan pada murid-murid dan kita pada saat ini. Ketika Yesus sudah pergi dan tiada di tengah-tengah dunia ini, roh penolong, roh kebenaran dijanjikan Yesus bersama dengan murid-murid dan kita pada saat ini. Untuk apa? Agar roh penolong itu, roh kudus itu menyertai setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kuduslah yang akan menyertai setiap kehidupan orang-orang percaya. Kemanapun melangkah, apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, di dalam situasi apapun, Yesus katakan kita akan disertai oleh roh penolong. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, tadi Yesus katakan murid-murid tidak akan ditinggalkan seperti yatim piatu. Berarti Roh Kudus berperan sangat besar bagi kehidupan murid-murid yang memampukan mereka melanjutkan pelayanan yang selama ini dikerjakan oleh Yesus. Tetapi ketika Yesus telah tiada, mereka melanjutkan misi Allah, yaitu menyampaikan kabar baik. Roh Kudus menyertai mereka, Roh Kudus memampukan, Roh Kudus menguatkan mereka di dalam menjalani misi Allah, melakukan setiap kehendak dan perintah Allah. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudara, begitu juga dengan kita. Tidak perlu khawatir berlebihan, tidak perlu takut dan cemas secara berlebih-lebihan. Ternyata Tuhan sudah janjikan dan Tuhan sudah berikan bagi kita yang sudah percaya kepada Dia Roh Kudus, roh yang menyertai, roh yang memampukan, roh yang menguatkan, roh yang tetap ada bersama dengan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, mengasihi Tuhan, kalau kita katakan itu, lakukanlah perintahnya. Dan yang kedua, percayalah, Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan orang percaya. Untuk itu jangan takut, karena kita akan disertai sepanjang kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami perdengarkan dan dengarkan. Kami percaya kuasa Roh Kudus Tuhan tetap bekerja dan berkarya bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, agar kami mengasihi Tuhan bukan sekedar kata-kata, tapi dengan berbuat, menuruti segala perintah Tuhan, berpegang dan melakukan perintah Tuhan. Dan firman-Mu meyakinkan kami kembali Tuhan, Roh Kudus Tuhan ada dan selalu bersama dengan kami untuk menyertai kehidupan kami dalam situasi apapun. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.